ya bisa belajar nanti dengan saya. Nah, kemampuan pendukungnya sebetulnya saya juga lebih banyak bekerja di bidang operation research, logistik, dan warehousing. Jadi kalau di semester 3 dan semester 4 Anda ketemu operation research 1, 2, dan di pemodelan sistem ini kita akan sedikit, bukan sedikit ya, tapi lebih mengekstrak, kita mengembangkan apa yang sudah kita pelajari di operation research secara lebih implementatif gitu nanti. Gitu. Lihat tipe dosen itu 3, ada dosen yang biasa, ada dosen yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu di Teknik Industri ITERA itu dosennya luar biasa semua. Saya adalah dosen yang tipe ketiga, yaitu biasa di luar gitu. Ini saya gitu. Jadi kalau ada dosen biasa, luar biasa, saya biasa di luar gitu. Gitu ya. Jadi memang saya lebih banyak bekerja di luar gitu ya. Karena memang sebagai seorang dosen kita perlu juga gitu untuk punya pengalaman sebagai praktisi. Ini kalau Anda lihat di foto sebelah kiri adalah bimbingan-bimbingan saya angkatan 2019. Mereka sudah selesai semua gitu ya. Lulus 4 tahun atau di bawah. Dengan masa tunggu mereka semua bimbingan tugas akhir saya ini rata-rata kurang dari 6 bulan untuk bisa berkarir pasca kampus gitu. Jadi kalau kita belajar gitu ya, mungkin ini harus saya beri motivasi gitu kepada Anda semua atau semacam brainstorming. Kalau kita belajar itu jangan kejar nilai di kuliahnya saja gitu. Jadi di era sekarang IPK yang gede gitu ya, IPK yang sangat tinggi gitu tapi nggak punya expertise atau keahlian itu justru tidak akan survive di pasca kampus. Jadi gitu, seperti itu. Jadi kalau Anda masuk ke Teknik Industri ITERA, belajarlah sama dosen bidang yang Anda sukai gitu ya, sehingga Anda punya kompetensi, sehingga kompetensi itu nanti bisa ditawarkan pasca kampus gitu. Jadi jangan hanya sekedar mengejar IPK gitu, dipunyai kompetensi gitu. Karena IPK di era sekarang ya, IPK tanpa ada kompetensi itu Anda akan sulit untuk karir di pasca kampus gitu. Nah, sesuai namanya tadi pemodelan sistem itu sekilas ya pengenalan saya. Nah, pemodelan sistem itu objek pertama yang akan harus Anda pelajari itu adalah tentang berpikir sistem. Kenapa sih kita berpikir sistem, Pak? Gitu. Kalau kita lihat teknik industri, Anda mungkin sudah dapat di pengantar teknik industri gitu ya. Nah, teknik industri itu orang kan bayangkan teknik industri itu pabrik gitu. Nah, teknik industri itu apa? Pabrik, Pak, gitu. Ada yang bayangkan teknik industri itu apa? Manajemen, Pak, gitu. Ada juga yang bayangkan teknik industri itu apa? Ekonomi. Yang paling sangat konyol menurut saya, teknik industri itu adalah teknik yang nggak teknik banget gitu. Apakah betul? Ya jawabannya tentu enggak ya. Namanya juga teknik industri, pasti ya teknik gitu. Bukan manajemen, bukan ekonomi, bukan pabrik gitu ya. Atau tidak hanya itu sebetulnya. Nah, teknik industri. Kalau dia manajemen berarti harusnya manajemen industri dong, bukan teknik industri. Ya teknik gitu ya, teknik industri. Teknik yang teknik banget, betul itu Pak. Jawabannya enggak ya. Salah gitu ya. Namanya juga teknik, pasti teknik gitu ya. Tapi kan ada ilmu ya Pak gitu, sehingga enggak teknik-teknik banget ya. Kita berarti kalau hal seperti itu Anda harus lihat lagi definisi teknik itu apa gitu. Namanya teknik industri ya teknik rekayasa. Nah, memang bayangan kita tentang teknik industri itu apa? Sorry, bayangan kita tentang teknik itu apa? Ngotak-ngatik mesin gitu ya. Ngotak-ngatik alat elektronik gitu. Gedung atau nambang batu bara. Apakah teknik itu hanya sekedar ngotak-ngatik mesin, ngotak-ngatik alat elektronik, atau bikin gedung atau nambang batu bara gitu? Enggak gitu ya. Teknik itu tidak hanya itu gitu. Enggak hanya itu ya, teknik itu kalau dari definisinya, jadi Anda pahami ini teknik itu adalah kita menggunakan ilmu di bidang natural science. Gitu. Natural science itu adalah apapun yang sudah ditemukan oleh rekan-rekan kita di bidang MIPA, di bidang sains gitu ya. Contoh yang ditemukan oleh rekan-rekan kita di bidang sains atau MIPA itu apa? Hukum termodinamika gitu ya. Hukum gravitasi gitu ya. Apa
energi gitu ya, misalkan panas, energi panas ya, terus energi kinetik, energi potensial, semua yang ditemukan oleh teman-teman kita di natural science, semua yang ditemukan teman-teman kita di matematik, integral, turunan, limit gitu ya, kita gunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan teknologi, menyelesaikan masalah efisiensi dan produktivitas atau meningkatkan kinerja dari sistem gitu ya. Nah, itu adalah teknik gitu. Jadi teknik kita menggunakan apa yang sudah ditemukan oleh teman-teman kita di sains untuk menyelesaikan masalah kita, hidup kita bisa lebih mudah, kembangkan teknologi lebih efisien, lebih produktif gitu ya. Atau meningkatkan kinerja dari suatu sistem teknik gitu. Nah, berarti kalau teknik industri itu apa bukan teknik yang ngotak-ngatik mesin, bukan teknik yang ngotak-ngatik alat elektronik atau bikin gedung atau nambang batu bara, berarti teknik industri itu apa Pak yang direkayasa gitu. Teknik industri yang direkayasa kita sebutnya itu sebagai sistem terintegrasi gitu ya. Teknik industri itu adalah yang direkayasa sistem terintegrasi. Jadi kalau teman-teman kita di teknik mesin ngerekayasa mesin, teman-teman kita di elektro ngerekayasa alat-alat elektronika secara umum gitu ya. Teman-teman kita di sipil, di arsitektur, itu merekayasa bangunan secara umum. Teman-teman kita di geologi, di tambang, melakukan rekayasa dan eksplorasi tambang. Maka teknik industri direkayasa itu adalah sistem terintegrasi. Nah, sistem terintegrasi itu kan ada salah satu aspeknya itu human gitu ya, manusia. Berurusan sama manusia, kita butuh belajar biologinya. Kita butuh belajar sosialnya gitu karena kita berurusan dengan human. Selain itu kita juga butuh berurusan dengan mesin, makanya Anda belajar sistem di sistem manufaktur gitu ya. Anda belajar tentang permesinan. Selain itu juga tentang energi, kita butuh energi juga gitu ya. Anda belajar teknologi informasi juga gitu. Dari dalam suatu sistem terintegrasi itu ada teknologi informasinya, ada logistiknya, ada ekonominya, ada manajemen gitu. Makanya teknik industri itu banyak yang dipelajari gitu. Ada aspek sosialnya dipelajari dalam konteks itu adalah merekayasa agar lingkungan kerja kita secara psikologis gitu ya, secara sosial itu nyaman. Termasuk juga ekonomi juga seperti itu. Anda belajar seperti teman-teman Anda di informatika juga belajar informasi dan teknologi ya, karena memang biar salah satu aspeknya itu juga ada informasi dan teknologi gitu ya. Ada belajar lingkungan juga ya. Ya semua terkait dengan sistem terintegrasi, tujuannya adalah ngerekayasa ini agar efisien ya, efektif, efisien, lebih produktif gitu. Sehingga karena kajiannya adalah sistem yang direkayasa adalah sistem terintegrasi, Anda perlu berpikir sistem gitu ya. Apa itu berpikir sistem nanti kita akan ajarkan gitu ya. Oke. Nah, nama mata kuliah ini adalah pemodelan sistem 3 SKS formatnya. Format 3 SKS itu bukan artinya 3 kali 50 menit kuliah, bukan gitu. Jadi buat Anda yang belum tahu, 3 SKS itu, 1 SKS itu artinya adalah 170 menit. Jadi 1 SKS itu 170 menit. Gitu. Jadi perlu ditanamkan di pikiran Anda masing-masing bahwa 1 SKS itu 170 menit, bukan 50 menit gitu ya. 170 menit. Nah, 170 menit itu 170 menit dalam seminggu ya. Berarti kalau 3 SKS, 3 kali 170 menit dalam seminggu. Gitu. Nah, 170 menit ini itu terbagi menjadi 3. Ya. 50 menit tatap muka kelas kuliah seperti ini. 60 menit itu mengerjakan tugas. 60 menit Anda harus belajar dalam 1 minggu. Ya, dalam 1 minggu. Gitu. Nah, jadi 1 SKS itu maksudnya itu bukan 50 menit kuliah saja, bukan ini saja gitu ya.
akan 3 untuk mengerjakan tugas. Jadi 3 jam. Anda harus alokasikan waktu Anda 3 jam dalam seminggu untuk mengerjakan tugas. Ya, tugasnya pun sudah saya desain, bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam. Dan Anda harus juga menyediakan waktu 60 menit kali 3 atau 3 jam untuk belajar mandiri, mengulangi apa yang saya sampaikan di perkuliahan. Gitu. Jadi ada waktu belajarnya juga gitu. Nah, jadi tidak hanya kuliah saja, Anda harus alokasikan. Makanya siswa itu maksimum cuma dapat 24 SKS. 24 SKS itu kan kalau kita konversi 24 kali 170 menit ya, itu sama dengan 4080. Kalau kita konversi ke jam, 24 kali 170 itu sama dengan 4080 menit dibagi 68 gitu. Jadi kalau Anda ambil 24 SKS, maka Anda harus menyediakan waktu 68 jam dalam 1 minggu. Ini kalau 24 SKS gitu ya, 68 jam. Tuh. Jadi 60 menit itu kali 3 belajar mandiri itu harus Anda alokasikan dalam seminggu. Termasuk mengerjakan tugas itu juga sudah ada alokasinya. Materi yang saya rancang juga bisa dipelajari dalam 1 minggu itu selama 3 jam. Ya, saya rancang sedemikian rupa gitu. Karena kalau hanya ikut kelas yang saya sampaikan ya paling cuma nanti 20% gitu ya apa yang saya sampaikan gitu. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau Anda nggak make waktu 60 menit ini untuk belajar mandiri. Ini banyak mahasiswa yang tidak merencanakan proses belajarnya dengan seharusnya gitu ya, seharusnya ini. Jadi tidak menggunakan dalam 1 minggu itu 60 menit untuk mata kuliah pemodelan sistem ini misalkan 3 jam, tidak menggunakan waktu 3 jam per minggu untuk belajar mandiri. Nah, nanti begitu mau ujian tengah semester baru di SKS gitu ya, sistem kebut semalam gitu. Nah ini tidak akan bisa gitu, karena mata kuliah itu, materi setiap perkuliahan itu memang dirancang Anda harus pelajari 3 jam dalam 1 minggu. Gitu. Coba kita hitung kalau Anda kebut semalam gitu ya. Normalnya untuk belum UTS itu ada 7 materi atau 7 pertemuan. Berarti kali 60 menit nanti SKS kali 7 itu ada maghrib sampai pagi misalkan begadang gitu, itu cuma ada waktu 12 jam. Jadi tidak akan cukup mempelajari 7 pertemuan sebelum UTS. Jadi lebih baik diangsur-angsur ya, 3 kali 60 menit atau 3 jam seminggu untuk belajar pemodelan sistem. Nah itu Anda alokasikan gitu ya. Gitu. Itu yang perlu saya sampaikan gitu ya. Jadi rencanakan mata kuliah Anda dengan belajar Anda dengan baik, itu sesuai ini gitu ya. Jadi memang untuk bisa sukses itu butuh proses gitu. Tidak ada proses, tidak ada sukses yang nilai A, nilai AB gitu. Tidak ada nilai yang bagus itu tanpa berproses gitu. Itu nearly impossible. Rencanakan dengan baik, ya sesuai ini Anda pelajari. Terus setelah kita usaha, kita berdoa gitu ya, kita disiplin. Jadi resepnya 3 itu, usaha, doa, dan disiplin gitu ya. Nah dosennya hanya saya untuk mata kuliah ini, kelasnya sesuai yang disampaikan oleh program studi, jadi kelas A ada jam 9 sampai 11.30, normalnya kelas B itu ada kelas 13 sampai 15.30. Bentuk kuliahnya kita laksanakan daring, seperti ini, dan luring untuk presentasi project based learning. Mata kuliahnya ada operasional 1 dan 2. Jadi untuk Anda yang tidak terlalu menyukai komputasi atau hitung-hitungan di operation research, di pemodelan sistem kita akan belajar komputasi kali gitu ya. Membuat ya belajar berpikir sistem, belajar
memodel sistem dalam bentuk matematik sehingga lebih terukur, dan itu kita butuh dukungan piano operasional 1 dan 2 gitu. Jadi harus disukai ya, harus disukai penelitian operasional. Media perkuliahannya Google Meet ya. Untuk kelas A Google Classroom, saya gunakan Google Classroom untuk kelas A. Silahkan join. Kelas A, silahkan join. Ini untuk kelas B. Google-nya. Google Classroom sesuai ini ya, sesuai sesuai syarat Anda gitu. Even Anda mungkin pindah-pindah kelas masuknya, tapi tetap mengumpulkan tugas, absen, Google Classroom-nya masuk sesuai siakat gitu. Masuk sesuai siakat gitu. Karena itu akan mempersulit Anda. Kalau misalkan tidak sesuai dengan siakat, Anda siakatnya A, Classroom-nya masuk B atau C, itu akan mempersulit saya untuk proses penilaian nanti. Gitu. Jadi masuk sesuai siakatnya gitu. Jika nanti Anda pindah-pindah kelas, saya pengen hari ini masuk kelas ini, minggu depan masuk kelas itu, ya silahkan gitu. Tugasnya sama saja gitu. Cuman kumpulkan, join Google Classroom sesuai kelasnya. Ini masuk absensi. Absensi kelas A. Mana dia tadi? Saya gunakan Google Home, ini kelas A. Dan ini kelas B. Selain ada Google Form, itu juga tentu saja Google Meet juga punya rekaman ya. Lama waktu Anda join di Google Meet-nya. Kelas RB. Ini kelas RB ya. Sebentar, saya perbesar dulu. RB. Ini RC. Ini RA. Oke, baik. Silakan, absen ya. Nah, outcome atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan program studi untuk mata kuliah ini. Jadi program studi punya profil lulusan ya, profil lulusan yang akan melekat kepada Anda saat Anda lulus nanti. Ada kurang lebih itu sekitar 30-an ya, kurang lebih 30-an. 30-an profil ya, capaian pembelajaran lulusan kita sebutnya, yang dibebankan ke mata kuliah ini ada 4 gitu. Jadi ini disebar di banyak mata kuliah, di semua mata kuliah yang dibebankan di pemuluhan sistem itu ada 4. Yang pertama, Anda harus mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks sistem terintegrasi. Yang kedua, menyelidiki masalah rekayasa kompleks ya. Untuk memberi solusi, Anda harus mampu bekerja sama dalam sebuah kelompok dan menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem.
Lah lebih spesifik di capaian pembelajaran mata kuliah ini, jadi kurang lebih setelah mengikuti mata kuliah ini Anda harus bisa apa gitu. Ada 4 yang saya rancang di sini, turunan dari capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan program studi. Pertama, Anda harus mampu menggunakan pendekatan bersistem untuk mengusulkan model sistem dalam rangka menyelesaikan masalah, gitu ya. Masalah kesisteman. Yang kedua, Anda harus mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis masalahnya secara model grafis nanti, ataupun model optimasi. Yang ketiga, Anda harus mampu memberikan alternatif solusinya. Dan yang terakhir, bekerja dalam tim untuk memberikan solusi masalah sistem terintegrasi. Materinya ada 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, jadi totalnya itu ada 16 ya. Ada 16 dari pengantar sistem thinking, kita belajar model matematik juga nanti atau hard operation research methodology. Kita belajar komputasi juga nanti sampai terakhir team based project. Minggu 14 dan tidak UAS di mata kuliah ini. Kita atasi team based project di minggu akhir. Ini buku rujukannya, nanti Anda bisa. Nah, ini kriteria penilaian. Kriteria penilaian mohon diperhatikan gitu ya. Jadi tidak ada nanti di akhir perkuliahan yang ribut masalah nilai gitu. Jadi saya melakukan proses penilaian itu sesuai dengan aturan menteri. Aturan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri Nadiem gitu ya. Jadi ada 5 prinsip penilaian yang perlu yang saya pegang dalam proses penilaian. Pertama, saya akan menilai secara objektif gitu. Jadi tidak peduli Anda latar belakangnya apa, mau anak presiden, mau anak gubernur, mau anak bupati, mau anak DPR, siapapun gitu, saya tidak peduli gitu ya. Selama dapat A ya saya kasih A, selama dapat E saya kasih E. Gitu ya. Jadi tergantung proses belajar Anda gitu. Berikutnya yang kedua itu adalah setelah objektif itu otentik. Ya, otentik itu mencerminkan proses belajar Anda. Jadi semua yang saya ukur di sini, saya merancang materi di mata kuliah ini agar Anda punya 4 profil ini. Dan ini juga yang akan saya ukur nanti gitu ya. Yang akan saya ukur gitu. Nah, itu proses penilaian di sini itu otentik mencerminkan profil 4 tadi gitu. Jadi sesuai dengan proses belajar Anda gitu ya. Proses penilaian. Yang ketiga itu akuntabel. Akuntabel itu adalah ada proses perhitungan yang jelas gitu. Sebentar. Oke, sorry. Saya lanjut. Nah, gitu. Jadi yang ketiga itu adalah akuntabel. Jadi ada persentase atau hasil dari kenapa Anda dapat A, A, B itu semua ada proses perhitungannya. Gitu. Jadi ada proses perhitungannya. Jadi tidak sesuka saya memberi nilai gitu ya. Jadi saya memberi nilai berdasarkan asesmen. Apakah Anda sudah punya 4 profil ini atau belum? Nah, biasanya mahasiswa itu saya sudah mengikuti mata kuliah Bapak dengan baik gitu ya. Saya sudah hadir di mata kuliah Bapak dengan baik. Tidak itu yang saya nilai gitu. Ikut mata kuliah Bapak dengan baik itu adalah your responsibility. Jadi itu adalah tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda. Yang saya nilai itu adalah UTS-nya, tugas atau case method nanti, serta team based project. Itu yang saya nilai. Mau Anda mencatat semua materi saya itu bagian dari penilaian. Itu bagian dari belakang strateginya atur demikian rupa agar Anda bisa dapat nilai A gitu ya. Jadi hadir, mencatat, ikut kuliah dengan baik itu adalah responsibility. Saya nilai 3 ini. Kalau UTS nya jelek, nggak unggah tugas, nya juga jelek ya dapat E lah gitu. Jadi dengan akhir gitu ya, rencanakan dengan baik gitu. Jadi proses perhitungannya sesuai presentasi ini. Saya akan ilustrasikan sedikit.
ada beberapa mahasiswa juga yang nggak ngerti cara ngitungnya gitu. Biar Anda bisa strategi sebaik mungkin gitu ya, agar bisa dapat A. Pun juga sebagai dosen ya, sebetulnya kalau misalkan banyak mahasiswa saya nggak lulus tuh. Jadi saya kasih dari awal gitu ya, bagaimana strateginya buat dapat A. Gitu. Yang pertama, poin penilaiannya itu ada UTS, ada penugasan, ada project. S itu ada 30% ya, atau 0,3, tugas itu ada 20% atau 0,2, project based learning ini cukup besar 0,5. Jadi Anda coba maksimalkan nanti di project ini. Nah, misal, Pak, saya UTS saya 50 nilainya dari 100 gitu ya. Tugas saya dapat 80. Project based learning saya dapat 75. Berapa nilai saya, Pak? Tinggal kalikan kali nih. Kalikan lalu jumlahkan. Oke, Anda dapat 68,5. Kalau UTS-nya 50, tugasnya 80, project based learning-nya 75. Anda dapat 68,5. Nah, 68,5 itu apa? 68,5 itu adalah ya gitu. Untuk bisa dapat A. Nah, pertama gini, UTS-nya usahakan dapat misalkan 70, project based learning-nya 80 misalkan, Anda udah bisa dapat A gitu. Jadi untuk bisa dapat A itu tidak perlu dapat UTS 100, project based learning-nya 100 nggak perlu. Gitu. Jadi Anda dapat UTS-nya 70, tugasnya 80, project based learning 80 itu udah bisa dapat A. Gitu ya. Udah bisa dapat A. Ini A nih nilainya. Nah, usahakan nilai tugas ini maksimum gitu. Ini yang saya kuningin ini maksimum gitu. Nah, karena beberapa semester sebelumnya saya lihat tidak sedikit mahasiswa yang menganggap sepele tugas. Tugas itu 0,2% porsinya, 0,2%. Nah, dari mana Pak tugas itu dinilai? Tugas itu dinilai prinsipnya gini. Anda kerjakan sendiri, tidak mencontek gitu ya. Tidak mandiri, tidak kopas dan nyontek. Anda kumpulkan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Oh, misalkan saya minta 3 elemen sistem gitu, misalkan Anda bikin 3. Kalau misalkan Anda buat lebih dari itu ya nggak masalah gitu, nggak masalah gitu. Jadi akan mandiri, tepat waktu, spesifikasinya oke gitu ya. Minimal Anda akan dapat tugas itu 80. Jadi mandiri, tepat waktu, spesifikasi. Kalau Anda telat ngumpulnya, karena ada juga mahasiswa yang baru akhir semester baru ngumpulin semua tugas. Dan saya yakin itu juga copy paste dari temannya. Ngumpulin semua tugas. Karena tugas itu kalau terlambat di kelas saya itu setiap 5 menit itu -2. Setiap 5 menit -2 gitu. Jadi kalau telatnya 3 bulan ya udah nilainya habis itu. Ya. Jadi kumpulkan tepat waktu, kerjakan secara mandiri. Saya sangat menghargai Anda yang mengerjakan mandiri untuk tugas gitu ya, tapi tidak terlalu bagus, mungkin tugasnya tidak terlalu mengerti, tapi mencoba mengerjakan sendiri itu lebih bagus dibanding ada copy paste dari temannya. Dan ada juga kejadian ada copy paste, nah temannya lupa diganti gitu ya, itu kan fatal gitu. Kerjakan mandiri, tepat waktu, spesifikasi itu minimal 80 pasti dapat. Nah, kalau ada 4 tugas, usahakan kerjakan sesuai yang saya minta ini, itu Anda misalkan 80, 80, 80. Nanti ini dirata-ratakan. Rata-ratakan, ya, hasilnya adalah 80 ya. Hasilnya 80. Atau misalkan tugas 2 dapat 85 gitu misalkan. Nah, ini dapat 81,2. Nah, ini akan saya masuk ke sini. Ya, saya masukkan ke sini. Gitu. Jadi usahakan tugas itu maksimum. Kalau saya minta Anda untuk mencerdas tugas, karena tugas ini bisa naikkan nilai Anda sebanyak dua angka
Karena ini terjadi juga di semester sebelumnya. Ada mahasiswa yang dapat D, ya. Ada mahasiswa yang dapat D. Setelah saya hitung dia dapat D, dia tidak mengunggah tugas sama sekali. Otomatis nilai tugasnya 0 kan? Nilai tugasnya 0. Ada 4 tugas misalkan, nilai tugasnya 0 semua. Ya, otomatis ini 0. Nah, padahal kalau dia ngomong tugas, dia bisa dapat BC, ya, bayangin tuh. Dari D menjadi BC. Karena dia nggak tugas, nilainya jadi D. Ada juga yang ngunggah tugas telat 3 bulan, 4 bulan. Ya sudahlah, 0 nilainya. Itu jadi dari D jadi BC. Nah, ini saya ilustrasikan. Jadi kasusnya adalah UTS-nya nggak bagus gitu ya. Jadi dia dapat UTS itu hanya 5. 5 dari 100 sampai 10 dari 100 gitu. 5 antara nilai D itu range-nya itu ada pada 40 sampai 50 ya. 40 sampai 50. Nah, nilai project based learning-nya itu 75. Kalau 39 nih. 39. 39 itu ada range E ya, ada pada range E. Nah, untuk yang kasus yang D kemarin, dia itu PS-nya 5, project based learning-nya cukup bagus, dia dapat 77 apa 78 gitu, saya lupa ya, 78. Nilainya 4,5, nyaris ke E nih, dia akhirnya dapat D. Coba kita lihat, kalau dia mengunggah tugas sesuai spesifikasi ini, dia dapat 80, nah, nilai dia bisa naik tuh jadi 56. Ya, BC. Nah, Anda bayangkan, kalau nilai dia ngugah tugas sesuai spesifikasi, UTS-nya cuma 5 nilainya, project based learning-nya 78, itu dia bisa dapat 56,5. Nilainya di D di BC. Yang jadi masalah adalah nilainya D, udah nggak ngunggah tugas, UTS-nya juga jelek, project based learning-nya juga nggak terlalu maksimum nilainya gitu. Nah, di akhir nanya ke saya, Pak, kenapa saya dapat D gitu? Padahal sebetulnya si mahasiswa ini udah tahu jawabannya gitu. Udah tahu jawabannya. Kenapa jawabannya? Karena ya dia nggak unggah tugas sama sekali gitu. Nggak unggah tugas sama sekali, hitungan nilai akhirnya 40,5. 40,5 itu jatuh ke D. Ya, jatuh ke D gitu. Bisa nggak Pak saya ngunggah lagi? Nggak bisa. Bisa. Karena telat unggah tugas itu udah berbulan-bulan ya ini 0 nilainya gitu. Nah gitu. Jadi saya sampaikan di awal ini agar Anda bisa mengatur strategi kalau mau dapat nilai yang bagus. Ya. Nah, di sini memang di Teknik Industri ITERA, ya saya pikir semua dosen sama ya di Teknik Industri ITERA. Kita mengutamakan kualitas gitu. Jadi kami mendidik Anda gitu tidak hanya untuk sekedar memberi Anda nilai A, B, dan B gitu. Jadi kita melakukan transfer pengetahuan atau knowledge. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda juga bisa survive di pasca kampus. Targetnya. Jadi mulai dari sekarang coba rubah mindset-nya gitu. Jangan kejar gitu ya, ambis terhadap nilai only. Nilai only gitu. Dan jangan berpikiran bahwa nilai itu bisa didapat hanya dengan melobi, dalam tanda kutip melobi dosen, itu nggak bisa. Teknik industri itu nggak bisa gitu. Anda harus mengatur sedemikian rupa agar Anda bisa dapat nilai A gitu ya. Nah, nilai A. Kami di Teknik Industri ITERA juga menjamin gitu ya, mencoba menjamin kualitas bahwa yang dapat nilai A itu sebisa mungkin punya profil ini. Jadi kalau dia dapat pemodelan sistem, sebisa mungkin saya menjamin dia punya profil 4 ini gitu ya. Jadi dia mampu berpikir sistem, dia mampu mengidentifikasi masalah dan mengusulkan solusinya dan mampu bekerja secara tim. Kami menjamin kualitas itu gitu ya. Jadi makna A itu adalah sebenarnya ada profil ini gitu secara lengkap gitu. Jadi rencanakan kuliahnya dengan baik itu dari sekarang gitu ya. Saya mau dapat nilai A, UTS targetnya berapa, tugasnya apa, project based learning-nya berapa. Jangan di akhir nanti udahlah nggak ngunggah gas ribet saya gitu. Saya pada D itu jawabannya udah tahu, tugasnya 0 gitu. Tugasnya 0, tesnya jelek ya sudah.
gitu. Dan saya salah satu dosen juga yang memberikan transparansi kepada Anda gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi rencanakan dengan baik gitu. Rencanakan dengan baik eh, perencanaan kuliah, karena salah satu prinsip penilaian yang diminta oleh kementerian itu adalah edukatif juga gitu ya. Edukatif adalah eh, saya harus mensupport Anda untuk merencanakan proses belajar dengan sebaiknya gitu. Gitu ya. Jadi usahakan maksimum di setiap poin ini gitu ya. Setiap poin ini. Setiap tugas, setiap UTS, proyek itu standar selalu saya kasih tahu apa yang saya itu gitu ya. Gitu. Jadi kuliah untuk bisa dapat nilai A di Teknik Industri ITERA ya, saya pikir ya saya nggak tahu di program studi lain, tapi terutama Teknik Industri ITERA itu menjaga kualitas agar ada dengan performa yang baik nanti di pasca kampus. Dan itu sudah kami buktikan ya, sudah saya buktikan bahwa bimbingan saya yang saya didik memang untuk punya knowledge atau pengetahuan, kompetensi, masa tunggu kerjanya itu kurang dari 3 bulan. Bahkan ada salah satu mahasiswanya yang nih, mungkin kalian tahu nih, ya beliau angkat 2011 nih, baru lulus semester lalu, ini namanya Tasya. Dia wisuda September bulan depan, tapi sudah diterima di BCA. Ya, dia diterima di BCA. Ini Mbak Maria ya, bimbingan saya juga. Sekarang S2, 2019 lulus semester genap yang lalu. Ya, beliau S2 sekarang di ITB. Ya, di TMI ITB, Teknik dan Manajemen Industri ITB. Gitu. Jadi proses belajar itu memang butuh proses gitu ya, tidak bisa instan. Ini bimbingan saya yang lain ya, biar bisa memotivasi Anda. Ini Mas Adet 2018. Sekarang dia manajemen trainee di Alvaria Trijaya ya. Jadi ini perusahaan logistiknya punya Alfamart ya. Alfamart kalau Anda familiar, mungkin lebih familiar dengan Alfamart di perusahaan logistiknya. Ini Mbak Joanna sekarang dia supervisor PPIC, Production Planning and Inventory Control di Orang Tua Group. Kalau nggak tahu Orang Tua Group, yaitu teh gelas gitu, yang punya produksi teh gelas, Tenggo, nah itu Orang Tua Group. Ini Mas Abian di perusahaan ekspor, Mas Luki ini sama Mbak Intan di Sambu. Sambu itu yang produksi santan kara gitu ya. Ya, itu salah satu produknya. Ini Mbak Nyoman di 2017 di BCA juga. Ya, Mas Yaski, ya Mbak Lita ini berwirausaha, ada juga yang berwirausaha, Mas Yaski ini juga di logistik. Itu semua mahasiswa bimbingan saya yang saya didik memang untuk bisa punya kompetensi gitu. Nah, ini Mbak Dian, Mas Apko, Dirjain, Mas Johannes, ya. Jadi saya didik sebaik-baiknya agar mereka siap di kampus, ya. Oke, tuh. Jadi rencanakan dengan baik agar bisa dapat nilai A, gitu ya. Nilai A. Saya dulu waktu kuliah di Institut Pertanian Bogor, ya, Bapak Ibu dosen Anda waktu kuliah di ITB juga standarnya sama seperti ini, gitu. Standarnya seperti ini juga, gitu. Jadi kalau kami mau dapat nilai A, itu memang distrategikan sedemikian rupa, gitu ya. Berapa saya harus dapat UTS, berapa saya harus dapat tugas, berapa saya harus dapat UAS-nya, gitu, biar saya bisa dapat nilai A, gitu. Gitu. Ya. Sama di ITB, di IPB, lainnya gitu, UGM, sama proses penilaiannya seperti ini, gitu. Jadi proses penilaian itu tidak datang dari kemauan dosen, tidak datang dari kemauan dosennya pengen apa, tidak. Gitu. Jadi ada proses yang akuntabel di situ, ada proses hitungan. Oke, itu saya pikir ya. Berikutnya aturannya kehadiran. Saya minta Anda hadir 80% dalam satu semester. Jika kurang itu tidak bisa mengikuti UAS. Ya, jadi 80 semester, 80% artinya
Artinya absen itu bolos cuma boleh pertemuan. Gitu. Cuma boleh 2 pertemuan. Ya, jadi harus 80% hadirnya di antara ini. Anda dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun seperti perjoki. Pemodelan sistem ini agak sulit kalau mau dijoki ya. Nggak ada joki, berbohong menaikkan grade nilai dan plagiasi ya. Copy paste, contek menyontek itu tidak dibenarkan. Kalau terlanggar maka sanksinya saya langsung kasih E gitu ya. Itu tadi ya. Keterlambatan pengumpulan tes minus 2 per 5 menit. Jadi usahakan kerjakan sesuai spesifikasi. Tugas itu sudah atur sedemikian rupa agar bisa diselesaikan selama 3 SKS atau 3 jam dalam seminggu gitu. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan begitu jam 2 jam sebelum tugas dikumpul baru sibuk nanya teman sana sini gitu ya. Jadi kerjakan, alokasikan 3 jam seminggu untuk mengerjakan tugas. Saya akan berikan perkuliahan selama saya 100%, artinya selama 4 kali pertemuan, itu UTS, ya, dan 1 presentasi, totalnya 16 kali pertemuan. Jika kuliah tidak pada suatu pertemuan tidak bisa dilaksanakan, maka kita bisa koordinasi untuk cari waktu pengganti. Ya. Jika ada kemungkinan gitu, kuliah ini juga diberikan dalam bentuk video gitu, karena saya tipe dosen yang ketiga tadi, dosen biasa di luar gitu ya. Jadi kemungkinan juga ada dalam bentuk video, tapi saya akan lebih usahakan kuliah ini bisa dalam bentuk tatap muka seperti ini. Toleransi keterlambatannya dosen dan mahasiswa 15 menit ya di jam perkuliahan. Kalau misalkan dosen saya gitu ya terlambat lebih dari 15 menit tanpa pemberitahuan, maka kelas tersebut bisa ditiadakan, dicari hari lain untuk penggantinya ya. Demi menjamin hak Anda ini tadi. Anda kan sudah bayar uang kuliah, ya udah bayar UKT. Mengikuti kuliah itu sebanyak 100% gitu. Reward nilai plus 50 saya berikan di akhir gitu ya. Nilai akhir plus 50. Jadi kalau nilai akhir Anda 40 misalkan, itu saya bisa kasih plus 50. Kondisinya apa? Kondisinya pertama, Anda mampu menjuarai kompetisi dari proposal jurnal makalah terkait topik pemodelan sistem. Ya. Nanti bisa kirimkan buktinya, misalkan sertifikat juara, pengumuman lomba, dokumentasi presentasi, ya itu bisa dikirimkan ke saya. Atau yang kedua, Anda mampu mendapatkan dana pengembangan ide dari proyek pemodelan sistem, misalkan dari institusi berbadan hukum, seperti PT, CV, program-program kementerian, gitu ya, seperti PKM, gitu misalkan, dinas dan sejenisnya. Nanti Anda bisa dibuktikan dengan flyer pembukaan hibah proposal atau pengajuan proposal dari instansi, pengumuman lolos didanai, dan dokumentasi presentasi. Ya, itu bisa dapat plus 50. Selain plus 50, ada juga yang plus 10. Menurut saya juga menghargai mahasiswa yang mau mengikuti lomba gitu atau di topik pemodelan sistem tetapi tidak juara. Itu tetap saya hargai plus 10 di nilai akhirnya. Gitu. Semua bukti silakan kumpulkan selesai presentasi proyek akhir. Untuk saya bisa rekap gitu ya. Nah, salah satu bentuk pembelajarannya adalah case-based atau team-based project. Tim berbentuk perusahaan mini yang terdiri dari direktur utama dan manajer-manajer di bawahnya. Direktur akan mendapatkan reward plus 10 ya, jika mampu membawa timnya lulus dengan minimum nilai akhir laporan pemodelan sistem 70. Nah, jadi berbentuk perusahaan mini, nanti project based learning-nya ada reward untuk direktur itu plus 10. Kalau nilai tim akhirnya di atas 70. Tapi kalau misalkan nilai timnya di bawah 70, direkturnya juga kena penalti. Penalti minus 10 gitu ya. Nah, direktur punya hak untuk melaporkan anggotanya tidak berkontribusi. Jadi nanti akan saya tegur kalau misalkan memang tidak berkontribusi sesuai laporan dari direkturnya. Kalau masih juga, itu ada sanksi minus 20.
pada nilai akhir laporan, ya. Kalau misalkan tidak juga berkontribusi, itu ada sanksi nilainya E. Nah, ini hanya valid sampai presentasi akhir dilaksanakan. Jadi kalau nilai sudah diumumkan, ya itu tidak bisa lagi gitu ya. Pak, kok si Anu dapat nilai ini, saya dapat nilai ini, padahal dia tidak berkontribusi. Nah, itu tidak akan saya respon gitu ya, karena nilai sudah diumumkan gitu. Jadi kalau misalnya tidak berkontribusi, laporan kan dari awal gitu ya. Kalau direkturnya Pak yang tidak berkontribusi, maka Anda bisa bikin petisi anggota timnya laporkan kepada saya, nanti saya tegur. Pertama, kalau tetap juga direktur yang nggak ngurusin, itu Anda boleh ganti direktur nanti gitu ya. Sama kasusnya Anda bisa laporkan sampai presentasi akhir dilaksanakan. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita diskusikan nanti, mungkin selama proses berjalannya kuliah kita bisa diskusikan ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk kontrak kuliahnya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, eh begini, saya akan kasih satu contoh video gitu ya. Kenapa berpikir sistem itu penting. Kita masuk ke materi sekarang. Kita masuk ke materi. Anda bisa lihat kenapa berpikir sistem itu penting gitu ya. Di era sekarang. Terutama di era sekarang, era teknologi itu berpikir sistem itu jadi modal yang sangat penting sekali. Sebentar ya. Oke. Yep. Sebentar ya. Oke. Silakan ada tonton video ini, cuma 3 menit ya. Nanti saya tanya apa esensi dari video ini. Ini akan jadi pengantar kenapa kita perlu belajar berpikir sistem gitu ya. Di mata kuliah pemodelan sistem ini salah satu topiknya adalah berpikir sistem. Sebelum kita masuk, kita nanti merancang model sistem. Nah, kan perlu gitu, agar tahu eh, apa setelah punya gambaran gitu ya, setelah mengikuti mata kuliah ini nanti Anda bisa berpikir seperti apa gitu. Oke, seperti In the 1950s, the Dr. Borneo. sorry, suaranya kedengaran? Terdengar, Pak. Aman, Mbak. Aman, Mbak. Sebentar, ini kenapa nggak bisa full screen? Google Meet. Share, attack.
System thinking. Ini ya. Oke. Oke. In the 1950s, the Dayak people of Borneo, an island in Southeast Asia, were suffering from an outbreak of malaria, so they called the World Organization for Health. The World Health Organization had a resolution, which was to spray copious amounts of DDT around the island. The malaria were knocked down, and so was the malaria. There were some interesting side effects, though. The first was that the roofs of people's houses began to collapse on their heads. Turns out the DDT not only killed off malaria-carrying mosquitoes, but it also killed a species of parasitic wasps that had controlled population of thatch-eating caterpillars. Thatch being what the roofs of the peoples were made from. With wasps, the caterpillars multiplied and flourished, began munching their way through the villagers' roofs. That was just the beginning. The DDT affected a lot of the island's other insects, which were eaten by the resident population of small lizards and geckos. The biological half-life of DDT is around 8 years, so animal geckos do not metabolize it very fast. It stays in their system for a long time. Over time, the geckos began to accumulate pretty high levels of DDT, and while they tolerated the DDT fairly well, the island's resident cats, which dined on the geckos, did not. The cat geckos, the DDT contained in the cats. With the cats gone, the island's population of rats came out to play. We all know what happens when rats multiply and flourish. Pretty Dayak people were back on the phone with the World Health Organization, only this time it wasn't malaria that was the problem. It was the plague and the destruction of their grain stores, both of which was caused by the overpopulation of rats. This time, though, the World Health Organization didn't have a ready solution and had to do one. What did they do? They decided to parachute live cats into the world. Operation Cat Drop occurred courtesy of the Royal Air Force to eventually stabilize the situation. Oke, baik. Dan nonton videonya ya, cukup singkat. Saya pikir ini juga cukup mudah dipahami karena. Oke, pertanyaan saya pertama, apa sebetulnya yang terjadi di video tersebut? Silakan jawab. Kalau nggak ada, saya tunjuk nih. Banyak nyamuk, Pak. Ya. Terus? Terus nyamuknya itu kan tadi akhirnya dimakanin sama cicak, Pak. Oke. Apa akibatnya? Akibatnya nyamuknya kan habis, Pak. Terus kucingnya tadi itu banyak yang meninggal. Lalu ketika kucing meninggal, populasi tikus itu menjadi akhirnya tidak seimbang ekosistemnya, lalu dilakukan pemberian populasi kucing lagi, Pak, agar ekosistemnya seimbang. Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih, Raffi. Oke, yang lain? Yang dari awal gitu, dari awal. Masalah awalnya itu apa gitu? Silakan Najwa. Ya, saya buka dulu ya. Iya. Silakan ya. Iya, baik Pak. Jadi awalnya itu permasalahan di suku Borneo itu, dia itu kan banyak nyamuk. Nah, terus suku Borneo itu melapor WHO untuk menyelesaikan permasalahan di
sukunya. WHO itu memberikan solusi yaitu dengan memberi DDT. Nah, terus pas di DDT nyamuknya hilang, tapi kan nyamuknya dimakan sama cicak. Nah, terus itu kan nyamuknya udah kena racun itu kan. Nah, terus berai gitu sampai akhirnya kucing-kucing itu pada mati juga karena rantai itu. Terus baik. Ya, belum Pak. Nah, masalah itu akhirnya suku Borneo lagi permasalahan kalau misalnya kucing-kucing di sana pada mati. Gitu. Oke, baik. Saya pikir 2 dari Raffi sama dari Najwa udah cukup ya. Nanti untuk yang raise hand ada lagi pertanyaannya. Oke, baik. Jadi coba dilihat ya. Yang itu dirunut dari awal. Pertama itu ada malaria ceritanya. Terus suku Dayak itu nelpon WHO, ini ada malaria nih di tempat kami gitu. Ada nggak solusinya biar tidak terjadi wabah ya? Itu kan outbreak atau pandemi, wabah malaria di situ. Jadi WHO ngirimkanlah DDT itu semacam obat nyamuk seperti Baygon Hit gitu ya. Obat nyamuk disemprotkan, mati tuh semua malarianya, nyamuknya, malaria hilang. Nah, tapi di situ ada masalah baru. Coba Anda perhatikan nih ya, ada masalah baru. Ternyata itu tidak hanya membunuh nyamuknya saja gitu, tapi juga membunuh yang tersebut sebagai serangga yang memakan semacam ulat gitu ya. Jadi ulat yang memakan kayu gitu. Di semua serangga yang memakan ulat ini gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ulatnya ya bebas dimakan itu atap rumah-rumah suku Dayak, akhirnya atapnya ambruk gitu ya. Terus, nah begitupun juga nyamuk yang terkontaminasi DDT itu juga dimakan oleh cicak. Nah, setelah dimakan oleh cicak, cicaknya itu dimakan oleh kucing. Nah, cicaknya ini kan toleran, tapi kucingnya enggak. Kucingnya ya itu kena racun. Karena kucing banyak yang mati gitu, jadi tikus mulai tumbuh tidak terkendali. Akhirnya apa? Akhirnya ya muncul plague itu tadi ya, penyakit baru, pandemi baru, wabah baru, plague sama hasil-hasil pertanian mereka juga habis dimakan tikus gitu ya. Nah, si WHO memberikan solusi baru dengan melakukan Operation Cat Drop gitu ya. Operation Cat Drop itu menerjun payungkan kucing gitu ke Borneo gitu. Nah, tapi ini apakah solusinya? Ya, belum tentu gitu ya. Oke, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Pertanyaannya apa yang bisa kita pelajari? Silakan Resen tadi. Ya, Raka silakan. Izin masuk ya Pak. Kalau menurut saya sih Pak, dari video tersebut nggak semua solusi itu berdampak baik gitu Pak. Ada juga solusi yang berdampak buruk ke depannya gitu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya tadi siapa? Si Sean ya. Silakan si Sean. Sebelumnya suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Kalau menurut saya kurang lebih sama, jadi untuk memberikan suatu solusi itu harus dipikirkan terlebih dahulu efek jangka panjangnya, apakah benar-benar memberikan solusi yang menyelesaikan masalah atau hanya menimbulkan masalah yang lain gitu, Pak, dari satu solusi tersebut. Oke, selanjutnya Danistio, silakan. Kalau menurut saya Pak, itu semisal ada suatu masalah, lalu ada solusinya, pasti selalu ada lagi masalah lain yang muncul gitu Pak, walaupun setiap masalah itu ada solusinya. Melengkapi jawaban teman-teman saya sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jawabannya benar semua ya. Pintar-pintar. Oke, coba lihat nih. Ini di akhir nih ada nih beberapa kesimpulan yang cukup menarik dari video ini. Coba lihat. If you don't understand the interrelatedness of things, solution often cause more problems. Apa artinya Pak? Gitu. Kalau kamu nggak ngerti apa
yang disebut interrelatedness, itu keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya. Jadi kalau kamu nggak ngerti keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lainnya, biasanya kalau kamu memberikan masalah itu justru malah menyebabkan masalah yang lebih besar. Nah itu. Jadi sebelum kita memberikan solusi, kita harus tahu dulu hubungan antar segala sesuatu hal yang terlibat dari solusi kita gitu. Contoh presiden memutuskan waktu pandemi COVID-19 kemarin, gitu ya. Kebijakan work from home gitu misalkan, atau pembatasan pergerakan skala besar gitu ya, PSBB. Nah itu pasti tim di bawah presiden itu sudah memikirkan tuh solusi ini pasti nanti ada kaitannya dengan hal yang lain. Itu disebut interrelatedness. Kenapa kita saat memberikan solusi kita harus memikirkan banyak hal gitu ya, tujuannya agar kita siap. Karena pada kenyataannya solusi dari suatu masalah itu biasanya selalu ada resiko. Nah, setiap alternatif solusi pasti selalu ada risiko gitu ya. Contoh misalkan Anda memutuskan ikut kuliah gitu, maka Anda mengorbankan mungkin waktu dengan keluarga, waktu bermain Anda gitu ya. Itu selalu ada cost dan risiko yang kita bayarkan. Gitu. Dan itu kita harus tahu gitu ya. Jadi kita harus tahu interrelatedness antar setiap hal yang terkait dengan solusi yang akan kita tawarkan. Sehingga kita bisa lebih siap gitu. Jadi tidak ada solusi yang tanpa risiko. Itu mustahil, pasti solusi itu akan selalu ada risiko. Nah, biasa kita ambil yang untungnya paling besar atau risikonya paling kecil gitu ya. Yang paling penting adalah kita tahu interrelatedness, keterkaitan satu hal dengan hal lainnya. Sehingga solusi yang kita tawarkan itu tidak justru memberikan masalah yang lebih besar. Oke, yang kedua, simple question often require complex and reflective thinking if good solution are to be found. Gitu. Jadi, setiap permasalahan atau pertanyaan yang muncul dari kita untuk menyelesaikan suatu masalah itu biasanya membutuhkan proses berpikir yang kompleks gitu ya. Jika kita ingin menemukan suatu solusi yang betul-betul baik gitu ya. Paling baik gitu ya. Jika kita ingin menemukan solusi yang lebih baik, itu biasanya kita butuh proses berpikir yang kompleks gitu ya. Yang ketiga, it is always better to manage by design than by default. Maksudnya adalah biasakan gitu ya, biasakan mengelola segala sesuatu atau menyelesaikan masalah itu by design, tidak by default. Jadi by default itu maksudnya apa Pak? Contohnya tadi, kasus tadi itu, ada nyamuk, ada malaria, ya udah nyamuknya kita semprot aja sama DDT gitu ya. Tapi kita tidak mendesain apa nanti dampaknya kalau kita lakukan begini, apa dampaknya nanti kalau kita lakukan begini, sehingga nanti kita bisa lebih siap gitu ya. Jadi kita desain dulu gitu ya. Nah, apakah proses berpikir ini kalau kita lihat secara kasat mata gitu ya, jadi ini kelihatan ribet Pak gitu ya. Ribet tidak tentu saja gitu ya. Karena kita mau proses rekayasa ya, seorang mahasiswa teknik industri, insinyur teknik industri merekayasa sistem itu lebih holistik gitu, lebih holistik, menyelesaikan masalah itu memang berdasarkan resiko yang paling kecil gitu. Ataupun keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Gitu. Jadi kita harus tahu interrelatedness itu yang kita pelajari di berpikir sistem. Kita berpikir holistik ya, berpikir holistik itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah agar menemukan solusi yang lebih baik gitu. Oke, kita masuk ke materinya. Mana dia? Kita stop dulu. Oke, sip. Oke, baik. Ini pertemuan pertama, saya akan sampaikan kepada Anda, ini ada kaitannya dengan video tadi, yaitu pengantar sistem, sistem thinking, dan pemodelan sistem. Ya, pemodelan sistem. Tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan pentingnya berpikir sistem,
menjelaskan pengertian sistem. Yang ketiga, menjelaskan konsep berpikir sistem. Yang keempat, menjelaskan pentingnya memodelkan sistem dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, itu mendefinisikan efektif dan efisien. Ini kaitannya dengan sistem nanti ya. Oke, ini kasus selanjutnya gitu ya. Jadi biar Anda tahu kenapa perlu belajar ini gitu ya. Kenapa perlu belajar ini. Ini ada kasus berikutnya. Ini adalah kasus proses evaporasi susu. Nah, proses evaporasi susu atau evaporated milk dari perusahaan Nestle. Nestle Carnation. Posisi perusahaan ini ada di Modesto, California, Amerika gitu ya. Jadi evaporated milk itu adalah susu yang dihilangkan kadar airnya hingga 60%. Ya. Jadi ini berbeda dengan susu kental manis. Kalau susu kental manis itu porsi gulanya lebih banyak. Tapi kalau ini ya murni bahan baku susu dari peternakan sapi, diuapkan airnya, dihilangkan kadar airnya melalui proses proses di industrinya gitu ya. Sehingga kadar airnya itu hilang 60% dan sisa 40% susunya lebih kental gitu. Jadi tidak ada penambahan gula ataupun mungkin sedikit penambahan gula dan vitamin gitu. Nah, berbeda dengan kental manis. Jadi ini evaporated milk. Jadi, Nestle Carnation ini produksi 2 juta kaleng susu evaporasi setiap harinya dengan mengolah 400.000 galon susu mentah atau raw milk. Pada proses ini menghasilkan limbah yang disebut sebagai milk water, which is ini kualitasnya sama dengan air bersih. Nah, sementara operasi pabrik membutuhkan air 250.000 galon air per hari, jadi mereka beli air dari supplier air, gitu 250.000 galon air per hari, dan mereka juga menguapkan susu ya, susu dari raw milk ya, susu mentah dari peternakan diuapkan. Itu ya, itu menghasilkan air ya, air milk water ini sebesar 200.000 galon air per hari. Jadi kalau kita diagramkan, bikin diagram, itu ada input 400.000 galon air susu mentah per hari. Inputnya juga ada air 250.000 galon air per hari. Operasi menguapkan air susu hingga 60% atau volumenya menjadi 40%. Nanti menghasilkan limbah yang disebut milk water 200.000 galon air per hari. Outputnya itu ada 2 juta kaleng susu setiap hari. Nah, kalau dari seorang insinyur teknik industri, apa nih yang kita bisa lakukan improve atau perbaikan agar ini bisa lebih efisien? Silakan. Ya, sorry, saya lihat dulu ya. Ini ketutup soalnya. Silakan Bagas Gilang. Baik Pak, suara saya terdengar tidak Pak? Ya, terdengar. Baik, izin Pak dan teman-teman sekalian, menurut saya dari apa yang saya pikirkan dari kasus tersebut, tadi sebelumnya mereka memiliki limbah milk water 200.000 galon air per hari. Sementara mereka juga bilang bahwa milk water itu kualitasnya sama seperti air bersih dan mereka memerlukan input air bersih sebesar 250.000 galon air per hari. Jadi menurut saya limbah yang mereka hasilkan tadi bisa dikelola ulang menjadi input tambahan air. Jadi mereka tidak perlu memesan 250.000 galon, melainkan mereka hanya perlu memesan 50.000 galon saja. Gitu, Pak. Oke, baik, betul ya. Ini kasus yang sangat simpel. Ya, itu adalah rekayasa. Ya, ini adalah proses rekayasa. Ya, terima kasih. Tadi siapa tadi? Sorry, namanya lupa saya. Bagas, Pak. Bagas ya. Ya, makasih Bagas. Ya, itu proses rekayasa ya. Ini disebut proses rekayasa. Jadi milk water ini 200.000 galon air per hari ini kita umpankan saja gitu. Kita umpankan balik ke sini. Sehingga kita tidak perlu lagi beli 250.000 galon, tapi cukup beli 50.000 galon gitu ya. Tapi proses ini hanya untuk operasional pabrik gitu. Operasional pabrik, tapi tidak ikut pada proses menguapkan susu ini. Gitu. Di sini ada aspek sosial juga yang kita pertimbangkan. Karena biasanya customer itu punya mindset kalau makanan yang mereka makan itu diolah dari limbah, itu mereka cenderung enggan untuk membeli gitu ya. Jadi makanya biasanya air itu digunakan, air limbah,
Meskipun sebetulnya secara kimiawi ini kualitasnya sama dengan air apa yang mereka beli, air bersih yang mereka beli. Cuman karena ini apa namanya, bunyinya dari limbah gitu ya, dari limbah diambilnya gitu. Jadi tidak digunakan pada proses produksinya langsung menguapkan air susu ini, tapi untuk operasional pabriknya. Begitu gitu ya. Nah, itu pun juga terjadi pada proses pada proses nata de coco. Pernah ada kasus gitu ya, beberapa tahun yang lalu, nata de coco itu menggunakan ZA gitu. Nah, ZA, bayangan di customer, ZA itu adalah pupuk gitu ya. Oh, ini pupuk tanpa aku pakai buat coco gitu ya. Padahal sebetulnya itu pupuk itu dipakai buat makanan bakterinya. Jadi tidak ikut bereaksi pada proses menghasilkan natanya gitu ya. Tidak ikut bereaksi pada proses natanya. Tapi di situ ada proses sosial juga gitu ya. Nah, makanya di sini milk waternya itu diumpankan kembali, tetapi untuk melakukan efisiensi pembelian air pada proses operasional pabrik, tidak pada proses produksinya langsung. Nah, sehingga kalau kita melakukan hal seperti itu, kita lebih hemat 200.000 galon air per hari. Kalau kita uangkan itu kurang lebih dalam 1 tahun $132.000 atau setara dengan hampir 2 miliar ya. Hampir 2 miliar gitu ya. Kita bisa hemat dalam 2 miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Itu cukup besar. Kita menghemat cadangan air juga untuk wilayah daerah ya. Nestle tersebut juga berhasil menghemat cadangan air di wilayah Modesto, California, sehingga hidup orang bisa lebih livability. Berikutnya kasus kedua, itu ada kasus high employee turnover. Jadi high employee turnover ini banyak dialami oleh perusahaan, yaitu perusahaan yang punya turnover karyawan yang tinggi. Jadi keluar masuk karyawan yang tinggi gitu ya. Nah, sebagian besar ya penyebab utama keluar masuk karyawan yang tinggi itu tentu saja karena lingkungan kerjanya tidak nyaman. Lingkungan kerja tidak nyaman itu secara fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Jadi kalau kita memberikan beban kerja gitu, katakanlah Anda nanti menjadi manajer atau direktur, mungkin di ergonomi Anda juga sudah belajar gitu ya. Mungkin nanti juga belajar di mata kuliah pilihan namanya analisis beban kerja. Jadi setiap orang itu punya maksimum beban fisik yang bisa mereka tanggung, beban psikologis yang bisa mereka tanggung gitu. Jadi kalau lewat dari beban fisik yang bisa mereka tanggung, maka biasanya karyawan itu akan sakit gitu ya. Jadi dikasih beban melewati beban fisik yang bisa mereka tanggung, itu mereka akan sakit. Tapi kalau psikologis, lewat dari beban psikologis maksimum yang bisa dia tanggung, biasanya itu jadi lebih emosian gitu ya. Emosional, terus bahkan yang lebih bisa mengarah pada gangguan kejiwaan gitu ya. Ya itu yang kita nggak mau gitu ya. Nah biasanya employee turnover ini terjadi karena lingkungan kerja tidak nyaman. Itu bisa jadi gaji terlalu rendah, tidak sebanding dengan beban kerjanya, kurangnya benefit ya, tidak bisa mengembangkan diri gitu ya, tidak sehat secara fisik dan mental. Ada juga penyebabnya PHK, ini kontribusinya sangat sedikit. Pengunduran diri secara sukarela, ya mungkin karena pengen melanjutkan S2, S3 gitu misalkan, atau ikut, kalau ibu-ibu mungkin ikut suami gitu misalkan, sehingga resign gitu. Ini kontribusinya tidak signifikan, yang paling signifikan itu lingkungan kerja yang tidak nyaman. Nah kalau terjadi high employee turnover pada suatu perusahaan, itu lebih banyak ruginya. Karena citra dan biaya, kita ngerekrut lagi itu butuh biaya. Ya. Citra perusahaan juga kurang bagus, karena kalau lingkungan kerjanya tidak nyaman, si karyawan yang keluar itu pasti cerita sama temennya, sama saudara-saudaranya. Itu di perusahaan X itu lingkungan kerjanya kurang bagus, gitu, tekanannya tinggi dan lain sebagainya. Itu kan merusak citra perusahaan ya, yang itu juga sebetulnya adalah aset intangible kita sebutnya. Nah, kalau terjadi high employee turnover, tentu saja lingkungan kerja yang tidak nyaman itu terjadi karena ada masalah pada top level manajemen. Di kasus ini ada perusahaan namanya ICME, ya, itu turnovernya 25%, itu sangat tinggi. Jadi kalau 1.000 orang dia rekrut itu 250 pasti keluar gitu ya.
250 setiap tahun itu pasti keluar. Jadi dari 1000 karyawan dalam 1 tahun misalkan itu 250 keluar. Nanti 1000 karyawan lagi di tahun berikutnya 250 keluar lagi gitu. Itu kan sangat tinggi turnover-nya. Nah, kalau solusi non-system thinking mungkin kita bisa berpikir, oh karyawan yang keluar ini nggak loyal gitu ya. Nggak loyal. Kita bikin aja metode seleksi baru agar dapat karyawan yang loyal. Tapi apakah solusi ini betul-betul menyelesaikan masalah gitu ya? Nah, coba kita lihat kasusnya. Di SMI ini ada salah seorang manajer HRD namanya Su. Dia seorang lulusan teknik industri, otomatis dia bisa berpikir sistem. Yang dia lakukan apa? Dia tidak menyelesaikan masalah ini secara langsung atau mengganti metode perekrutan. Karena kalau kita lihat, oh ya keluar ini nggak loyal, kita ganti aja metode rekrutan agar dapat karyawan yang loyal. Dia tidak lakukan itu gitu ya. Yang dilakukan adalah dia menyelesaikan akar masalahnya. Gitu. Jadi kalau kita menemukan suatu masalah, selesaikan akar masalahnya terlebih dahulu, gitu ya. Karena kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, nanti kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi akar masalah, maka masalah itu akan muncul kembali. Bahkan mungkin bisa lebih besar. Yang dilakukan, dia lakukan survei. Dia survei karyawan, dilakukan exit interview. Exit interview itu maksudnya, kalau misalkan ada karyawan yang keluar, dia wawancara dulu. Kenapa Bapak Ibu keluar gitu ya? Alasannya apa gitu ya? Dia interview dulu. Terus dia periksa departemen dengan turnover tertinggi di perusahaan itu. Nah, yang dia temukan ternyata perusahaan pesaing mereka gitu memberikan penawaran gaji lebih tinggi sehingga karyawannya keluar satu-satu. Walaupun tetangga lebih hijau, kita pindah gitu. Terus yang kedua, adanya mental silo. Nah, ini mental silo ini berbahaya di 2 departemen. Mental silo itu adalah mental individualis. Jadi mereka tidak peduli dengan tujuan organisasi, yang penting departemen saya perform, yang penting saya perform, yang penting karir saya bagus, urusan orang lain, urusan organisasi, bodo amat gitu misalkan. Nah, itu mental silo gitu ya. Nah, mental seperti ini bisa mengurangi efisiensi organisasi. Karena budaya perusahaan pasti akan gagal. Itu mental silo. Nah, yang ketiga, ternyata banyak perintah dan inisiatif dari pimpinan perusahaan yang menambah beban kerja yang sangat tinggi pada karyawan. Jadi setiap rapat punya ide baru, wah kita harus kerjakan ini nih, disuruh karyawannya ngerjain. Karyawannya segitu juga, nggak tambah-tambah gitu ya. Padahal dia lupa bahwa setiap orang itu punya maksimum beban fisik dan beban mental yang bisa dia tanggung gitu ya. Jadi punya ide, dibebankan ke karyawan, punya ide, bebankan karyawannya, itu yang tidak baik ya. Mungkin kita proses memunculkan ide itu cuma 5 menit atau cuma 1 jam, tapi proses eksekusinya mungkin bisa berhari-hari dan berminggu-minggu gitu ya. Jadi kalau Anda punya ide, salah satu tipsnya itu adalah pikirkan dulu punya resource atau tidak untuk mengeksekusi ide itu. Resource itu maksudnya, kalau misalkan di konteksnya organisasi, punya nggak orang yang mengerjakan gitu ya? Punya nggak biaya untuk mengeksekusi itu gitu? Punya nggak waktu gitu ya? Jadi resource-resource seperti itu tuh harus dipikirkan gitu. Nah, setelah temu akar masalahnya, dia menawarkan gaji lebih tinggi, tidak. Yang dilakukan ini cukup menarik. Diletakkan dispenser air jadi antar 2 departemen, dispensernya 1 gitu ya. Sehingga mau tidak mau antar departemen itu akan saling berbaur gitu ya. Jadi kalau ngambil air gitu kan saling tegur sapa gitu. Membuat forum online untuk meningkatkan literansi dan presentasi di depan eksekutif atau pimpinannya. Bahwa tekanan kerja berlebih bisa menyebabkan lebih banyak kerugian untuk perusahaan dibanding meningkatkan produktivitas yang selama ini diyakini oleh mereka gitu ya. Jadi tidak selamanya kita menekan karyawan itu baik untuk perusahaan kita. Kita harus pertimbangkan apakah itu sudah menjadi beban maksimum yang bisa ditanggung oleh karyawan kita gitu. Ini beda lagi kalau karyawannya malas-malesan, mungkin kita butuh motivasi lagi gitu ya, butuh motivasi lagi. Baik secara tegas maupun secara halus gitu ya. Tapi kalau kita sudah lihat bahwa beban dia udah maksimum nih, jangan dikasih lagi kerjaan gitu. Itu malah produktivitasnya akan turun. Hasilnya turnover-nya turun menjadi 10% gitu.
Nah, ini dua kasus menarik. Ada 3 tadi dengan kasus Borneo yang menjadi pengantar pertemuan kita di materi sistem thinking. Ya, jadi dari 2 kasus ya, termasuk 1 kasus Borneo tadi, kita penting berpikir sistem. Jadi Anda sudah tahu ya alasannya kenapa penting berpikir sistem. Yang kedua, kebijakan itu apapun yang kita putuskan, misalkan Anda bekerja di suatu perusahaan, itu tidak hanya dampaknya itu secara ekonomi saja, tapi Anda juga perlu pikirkan aspek sosial dan lingkungan. Yang ketiga, selesaikan akar masalah terlebih dahulu. Jadi kalau punya masalah, selesaikan akar masalahnya terlebih dahulu. Jangan selesaikan masalahnya secara default gitu. Ada nyamuk langsung semprot gitu misalkan. Lebih baik kalau nyamuk banyak di rumah kita, kita cari akar penyebab masalahnya. Oh mungkin banyak air tergenang di sekitar rumah kita, itu yang kita selesaikan, akar masalahnya. Gitu. Yang keempat, itu lihat masalah secara big picture dan holistik, bukan parsial, secara menyeluruh, serta interrelatedness tadi ya, dari proses belajar kita dari video Borneo tadi, kasus nyamuk malaria Borneo tadi. Berikutnya, Anda harus pikirkan juga seberapa kompleks. Lihat causal efeknya. Causal efek itu apa, jika saya lakukan ini dampaknya apa, jika saya lakukan ini dampaknya apa. Gitu. Dan lihat dari berbagai sudut pandang. Ini semua sistem thinking gitu ya. Nah ini yang penting yang Anda akan pelajari nanti ya, mengidentifikasi masalah ya. Karena biasanya kalau kita lihat sekelas pabrik Toyota kan bagus tuh ya pabriknya. Pasti akan selalu ada masalah. Karena pada hakikatnya sistem yang dibuat oleh manusia itu tidak ada sempurna. Pasti ada masalahnya. Gitu. Yang jadi masalah itu adalah kita tidak bisa mendefinisikan masalah itu apa gitu. Nanti kita akan belajar gitu ya. Bagaimana cara kita menemukan, oh di situ ada masalah, oh itu enggak gitu ya. Karena kalau kita tidak mengerti masalah itu apa gitu ya, maka Anda akan melihat, oh nih sistem produksi di pabrik Toyota sudah bagus Pak gitu ya. Coba kita lihat nih. Oke. Oke, kita lihat nih, oh pabrik yang kita lihat ya, misalnya pabrik mobil Toyota nih, oh, udah bagus Pak gitu, nggak ada masalahnya gitu ya. Nah, kalau Anda lihat tidak ada masalah di sini, berarti yang bermasalah ya Anda gitu ya. Pasti akan selalu ada masalah gitu. Oke, nanti kita akan belajar juga kaitan masalah itu dengan efektif dan efisien. Bagaimana mengidentifikasi suatu masalah gitu ya. Sehingga secara visual seperti ini kalau kita lihat dia tidak ada masalah padahal sebetulnya ada gitu. Kita akan belajar itu untuk beberapa pertemuan ke depan baru kita masuk ke pemodelan gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya pikir ini cukup jelas ya. Materi berikutnya kita akan sampaikan di pertemuan kedua ya, masih lanjutan materi ini kita akan bahas dan diskusikan terkait sistem thinking. Apa itu definisinya, apa itu yang dimaksud dengan sistem dulu, baru nanti kita masuk ke efektif versus efisien. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya bisa akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Minggu depan itu saya harus menemani kakak tingkat Anda melakukan ekskursi. Ya, jadi kemungkinan besar nanti tunggu pengumuman dari saya apakah kita laksanakan Sabtu kembali atau mungkin saya berikan dalam bentuk video ya. Nanti tunggu pengumuman di grup. Di minggu ketiga dan seterusnya insya Allah bisa normal gitu ya, bisa normal. Ya. Minggu depan ya semua dosen kan itu ya ikut studi ekskursi dengan angkatan 2020. Jadi hampir semua mata kuliah mungkin bisa diberikan dalam bentuk video ataupun diganti nanti kelasnya gitu. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita bisa cukupkan ya. Sisa materinya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.